Memasuki pertengahan bulan Juli tahun 2022, tentunya mendekati proses pencairan bantuan dari Kementerian Sosial. Apalagi kalau bukan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT periode Juli tahun 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada kejutan lagi dari Kemensos serta dari PT Pos maupun Bank Himbara sebagai bank penyalur bantuan sosial. Simak informasinya sampai habis, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Salah satunya itu Bansos dari Kemensos. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut jangan lupa supportnya. Tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, pertengahan bulan Juli sudah hampir kita akan melewatinya, yaitu bantuan sosial dari Kemensos seperti PKH maupun BPNT yang lagi ditunggu-tunggu bagi sahabat KPM. 10 juta KPM untuk PKH, 18,8 juta KPM untuk penerima bantuan pangan non-tunai. Nah, teman-teman, kalau kita melihat informasi pencairan sebelumnya di tahap pertama maupun tahap kedua, itu rata-rata mayoritas proses pencairan disalurkan pertengahan bulan untuk jadwal pencairan. Mudah-mudahan pertengahan Juli ini segera disalurkan bantuan PKH tahap ketanya ataupun BPNT periode Juli. Termasuk juga KPM BPNT yang belum cair dana bantuan BPNT-nya periode bulan Juni. Nah, kami akan menyampaikan beberapa informasi serta kejutan dari pusat melalui Kemensos. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini Menteri Sosial dijabat sementara oleh Bapak Muhadjir Effendi karena Ibu Risma lagi melaksanakan ibadah wajib yaitu ibadah haji saat ini. Jadi saat ini Menteri Sosial dilaksanakan PLT-nya oleh Bapak Muhadjir Effendi. Namun yang jelas tidak ada berefek terkait proses pencairan ditunda atau tidaknya. Yang jelas ini sudah dipersiapkan secara matang oleh Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, mudah-mudahan harapan kita bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT akan segera diterbitkan SP2D-nya atau data bayarnya melalui bagi nama-nama KPM yang akan segera tersalurkan. Jadi teman-teman tetap pantau dan tetap koordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing atau juga tetap pantau media sosial baik itu grup di FB, di WhatsApp, ataupun melalui media YouTube yang kami sampaikan di channel ini. Dan jelas teman-teman sahabat YouTube, saat ini proses lagi dilaksanakan oleh Kemensos persiapan proses pencairan yang akan segera diterbitkan termin pertama. Nah, itu informasi pertama terkait Kemensos bahwa Menteri Sosial dijabat sementara oleh Bapak Muhadjir Effendi. Kemudian informasi yang kedua, kejutan dari PT Pos. Nah, ini bagi KPM BPNT 18,8 juta KPM yang akan segera tersalurkan dananya, bahwa proses pencairan tetap dilaksanakan adanya PT Pos sebagai penyalur bantuan secara tunai. Sama seperti di tahap pertama ataupun tahap kedua untuk periode Januari, Februari, Maret. Kemudian tahap kedua yaitu April, Mei, dan Juni untuk 18,8 juta KPM ini akan dibagi dua. Sebagian KPM diterima secara tunai melalui PT Pos. Ini wilayah-wilayah yang ditentukan telah ditetapkan oleh Kemensos. Kemudian untuk bank penyalur itu secara non-tunai, namun proses transaksinya tetap dilakukan melalui e-warung masing-masing daerah. Jadi teman-teman, mayoritas tetap proses penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara yang terdata namanya. Jadi saat ini teman-teman segera persiapkan apakah datanya sudah padan dengan data DTKS antara Dukcapil dengan DTKS, kemudian tidak bermasalah data rekeningnya melalui bank penyalur untuk proses transaksi pencairan. Kemudian informasi lanjutan bagi teman-teman sahabat sosial untuk bantuan PKH tahap ketiga tetap koordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing. Karena proses pencairan PKH tahap ketiga sama seperti halnya dengan tahap kedua. Pencairan tidak dilakukan secara serentak karena proses ini dilakukan mulai dari termin pertama. Apakah data salurnya berada di wilayah 1,
di wilayah 2 ataupun di wilayah 3, atau masukkah di wilayah 1 nanti lebih dulu untuk daerah Sumatera ataukah di Jawa atau di bagian timur akan segera tersalurkan dana bantuan PKH-nya. Yang jelas teman-teman sahabat sosial, saat ini proses pencairan dana bantuan sosial dibagi menjadi 3 dirjen yang telah kami jelaskan sebelumnya di video kami. Ini judulnya, silakan teman-teman simak informasi tersebut. Jadi pembagian ini akan dikelompokkan apakah kategori lansia tunggal ataukah bagi KPM yang rentang usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian untuk KPM yang usianya produktif di bawah 40 tahun tentunya akan ditangani oleh dirjen yang bersangkutan. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita menunggu proses penyaluran nantinya untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Yang jelas sampai saat ini SP2D belum diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Jadi untuk proses pencairan termin pertama sampai saat ini belum tersalurkan. Jika ada memang informasi-informasi melalui media sosial itu belum cukup bukti yang kuat tentunya. Apakah itu PKH tahap ketiga atau tidak. Melalui kunjungan-kunjungan Bapak Presiden atau Menteri Koordinator juga tersalurkan bantuan seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BMK, bantuan modal kerja, atau juga bantuan atensi tentunya. Nah teman-teman, sahabat YouTube, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.